Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semalam teman-teman tepatnya jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah. Jam berapa semalam? Kisaran jam 1-an gitulah. Saya nyiram-nyiram guys. Mana ya? Jadi kalau aku nyiram gitu tuh nggak pernah di grup teman-teman. Selalu di akun sendiri. Males ke grup-grup. Temen yang ada aja udah cukup. Tapi kalau ada yang bisa aku siram dari grup ya aku siram gitu. Jadi aku biasanya nyiram seperti ini teman-teman. Scroll dari bawah. Kan habis. Mulai dari tanggal 4. Yang ini nggak ada teman-teman. Jadi aku balik lagi gitu. Nggak mau tahu mau capek mau enggaknya gitu. Yang penting nggak ada teman-teman satupun yang terlewatkan yang aku siram. Karena apa? Ketika aku menyiram mereka, mereka pun akan menyiram balik gitu. Jadi ibaratnya kita menanam kebaikan, kita juga dapat kebaikannya. Jadi tidak perlu kayak bocah di manapun yang minta siramin dong, aku udah nyiramin balik dong, kok kamu nggak nyiramin sih PHP gitu. Nggak mungkin lah teman-teman, mereka itu PHP gitu. Orang bakal nyiram karena kita kan main sistem ya. Terkadang ada akun orang yang diblokir teman-teman, macam kayak akun aku yang dulu gitu. Akun aku tuh diblokir gara-gara pertama banget main di Shopee tanam gini. Jadi aku ditawarin satu aplikasi, di mana aplikasi itu tuh ngebantu kita teman-teman, ngebantu kita agar tanaman kita itu cepat gitu disiram tanpa bantuan orang lain. Jadi ibaratnya tanda kutip jalan tikus gitulah. Nah aku kan belum tahu tuh di awal-awal permainan. Jadi ya aku pakai dong. Secara kan di awal itu kalau nggak salah aku nanam donasi, dan tahu sendiri kan di saat itu aku tuh nyiram di awal-awal itu tuh 20 gitu, bukan 50 teman-teman, bayangkan. Terus itu aku pernah kena blokir atau gimana, ke banned atau gimana sih, tapi masih bisa dipakai sih akunnya kecuali di Shopee tanam gitu. Jadi setiap aku siram punya teman aku di web itu tuh kenanya airnya cuma 10, padahal saat itu bisa nyiram 20 gitu. Akhirnya balik nyiram ke normal lagi dong, sayapnya ya tetap aja gitu. Jadi untuk saat sekarang ya status akun aku sebenarnya, kalau aku ada teman-teman yang nyiramin tanamanku gitu hari ini, jadi aku bisa ngebantu mereka tuh besok gitu. Ya kadang ada yang bisa mengerti, kadang juga ada yang tidak mengerti gitu. Bahkan pernah satu kali aku tuh dipaksa buat nyiram gitu, karena dia katanya udah nyiram duluan, udah 2 kali penyiraman gitu di keterangannya kan langsung ada keterangan gitu. Aku nyiram gimana gitu, padahal ini kan aku cuma minta bantuin nih teman-teman. Jadi kalau aku minta bantuan hari ini, terus itu temanku nyiram nih hari ini, terus itu aku nggak bisa nyiram balik mereka gitu, biasanya besok. Jadi seperti itulah keadaan ketika akun kalian kena banned atau terblokir atau terhitung sebagai akun yang pernah melakukan pelanggaran teman-teman. Kadang pelanggaran juga namanya kita nggak tahu ya, baru-baru gitu main di Shopee, sekalipun kita baca aturannya yang seabrek-abrek itu, macam kayak baca novel satu bab gitu kan. Jadi ya tetap aja gitu, nggak menutup kemungkinan kita kena tanda kutip calo gitu, jalan tikus itu gitu. Dan orang yang share ya, hal-hal semacam itu, jalan tikus itu, sebenarnya mereka juga tidak tahu gitu. Yang ada di pikiran mereka gimana caranya tugas-tugas mereka tuh selesai. Bukan menghalalkan segala cara juga, tapi karena memang ketidaksengajaan dan ketidaktahuan kita gitu. Yang namanya kita baru-baru main kan, orang mesti nawarin. Nggak ada orang yang langsung tahu teman-teman, tiba-tiba dia mempelajari syarat dan ketentuannya terus mereka nggak pernah kena yang kayak gitu. Dan itu tuh sangat berpengaruh untuk bagi teman-teman yang mulai bergabung di Shopee gitu. Jadi akun-akun yang sudah kena pelanggaran itu biasanya di awal-awal mereka masuk itu mereka nggak bisa ngeklaim hadiah gratisnya teman-teman. Ciri-ciri yang pertama yang saya alami gitu dari pengalaman pribadi saya gitu, selalu ada jawaban Anda gagal gitu, gagal dan gagal gitu.
Kalau Anda membuat apa ya, terlalu formal Anda ya. Kalau kalian membuat akun baru lagi gitu, mungkin kalian pengen mensiasati nih, bikin satu lagi deh akun, biar yang satunya buat main, yang satunya buat belanja. Ternyata itu juga terhitung sebagai pelanggaran, teman-teman. Kita kebaca bikin 2 akun gitu, pelanggaran juga, teman-teman. Makanya ketika mau klaim hadiah berkali-kali dengan akun berbeda gitu, teman-teman gak bisa. Jadi gagal, kadang gagal F05, F01 kayak gitu tuh teman-teman, ya berkat itu, berkat akun kalian tuh melakukan pelanggaran gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya setiap hari tuh aku udah semaksimal mungkin buat nyiram, dan aku paling tidak suka ketika ada orang-orang yang bilang PHP deh, PHP gitu, bilang PHP ke teman-temannya, padahal mereka tahu ya, main Shopee tanam itu kalau mereka tidak nyiram balik punya kalian gitu, besoknya mereka tidak akan mendapatkan siraman balik, teman-teman, seperti itu. Jadi tidak mungkin mereka melakukan PHP atau pemberi harapan palsu terhadap penyiraman setetes air ini gitu. Jadi jangan dibikin berantem gitu hanya karena setetes air gitu. Kan kita just fun, kita happy gitu di sini. Jadi nggak ngejar banget. Toh kalian ngejar banget gitu, misalnya ngejar voucher nih, vouchernya seberapa sih? Seumpama kalian yang luar Jawa tuh paham banget gitu lika-liku di Shopee nih. Kalau yang di Jawa, Jabodetabek lah intinya gitu, tinggal klik-klik aja, gratis ongkirnya, free kan dekat. Nah kalau kita yang luar Jawa tuh tahu banget gitu, nggak mungkin kita PHP-an. Sementara kita juga butuh gitu, butuh nyiram, lagian juga butuh nyiram juga nggak ngoyo-ngoyo banget gitu. Seumpama nih kita udah panen nih, misalnya aku jambu, paling juga kena ongkir mahal banget gitu. Dan untuk melakukan PHP hanya untuk setetes air tuh jangan berpikiran kayak bocil menurut aku gitu ya. Orang pastilah nyiram gitu. Karena apa? Besok mereka nggak mungkin dapat bantuan lagi gitu, karena khususnya aku ya, akun aku ini ya, kalau aku nggak nyiram balik punyanya dia besok, atau nggak minta hari ini, itu otomatis besok aku nggak dapetin air gitu kalau tempat aku gitu. Dan nggak mungkin juga lah teman-teman, orang lain udah dapat bantuan dari kalian terus nggak disiram balik gitu. Siapa tahu hari kalian habis, atau enggak tugas kalian udah dibantu duluan sama orang yang tidak kalian bantu gitu. Misalnya si A nih ngebantu lo nih, terus lo mengharapkan si B yang ngebantu, yang nggak bisa gitu, karena air lo kan udah dibantu sama si A gitu, udah penuh gitu loh, ngerti nggak sih penuh? Karena kemarin tuh aku pernah digas sama orang gitu ya, di akun di sebuah grup WA gitu, kayak digas gitu, minta gitu, padahal di situ tuh udah nyata-nyata aku udah bilang ya, tolong ya jangan ngirim lagi gitu, ngirim balik kayak link berkali-kali gitu, sirbal kayak gitu kan, kasihan yang minta gitu, yang lain juga pengen minta, sementara notifikasinya penuh dengan permintaan kita. Cukup sekali aja, atau enggak kita ngebantu orang ya pasti kelihatan dong otomatis gitu, pasti ada gitu. Atau enggak kita cuman sekali aja gitu, ngasih taunya nih link aku ya gitu, disiram, itu kan otomatis kelihatan gitu. Jadi nggak perlu bilang aku udah siram balik dong, jangan PHP dong, lama banget gini. Ya ampun Tuhan, tolong setetes air gitu. Gimana di kehidupan nyata lo nggak bisa berbagi gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk yang kayak gini tuh bikin enjoy gitu, jangan yang ngoyo banget, lo PHP-in gue ya, nggak nyiremin ya, gini ya. Ya Allah, tuh barang juga belum tentu bisa lo dapetin gitu, cenah. Jadi campur aduk deh bahasanya, selama tidak ada pelarangan. Jadi kayak gitu teman-teman, aku kalau nyiram punya orang tuh kayak gini tuh kan, nih nol nih airnya nih tuh nol teman-teman, nol. Bukan tidak mau nyiram, karena tadi subuh aku udah nyiram, meskipun keterangannya di sini tuh lihat tuh berapa kali dia nyiramin aku ya, tuh
udah nyiram, kamu sudah bisa panen buahnya nih. Aku kasih keterangan ke dia beberapa kali. Jadi saatnya aku minta bantuan teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi aku scroll lagi, capek, tapi nggak masalah gitu. Yang penting tidak ada teman yang terlewatkan. Tidak ada satupun yang terlewatkan yang aku minta, yang aku siramin. Itu aja intinya. Poinnya kan itu. Tidak ada yang terlewatkan temenmu yang harus disiram, dan tidak ada yang terlewatkan temenmu yang bisa kamu mintai bantuannya. Kayak gitu teman-teman. Teman-teman yang senantiasa menyiram. Nah kalau aku minta bantuan nih, mereka nggak siram balik, ya nggak masalah, urusan mereka gitu. Atau besok juga nggak ada keterangan atau apa, tapi aku tetap nyiram. Tapi biasanya nih kalau aku nih minta bantuan nih sama orang hari ini gitu, mereka bisa nyiramin terus nggak nyiramin aku gitu, biasanya besok aku nggak bisa nyiramin dia gitu. Karena yang namanya kerja kayak begini kan kita pakai teknologi apa sih namanya, inilah komputer lah, sistem lah, jadi auto gitu loh. Ini kan mudah banget sebenarnya, kenapa harus manual gitu. Ketika udah minta terus minta balik lagi, terlihat ngoyo, terlihat kayak merasa ditipu dan terhianati gitu teman-teman. Jadi nggak perlu, kalau mau total ya total aja. Ini kayak aku kan nyiram aja, nggak tahu nih orang udah disiram apa belum. Yang penting semasih ada keterangan meminta, mintalah, dan semasih ada keterangan bisa menyiram, siramlah. Itu aja kuncinya. Terus kalau ada komplain gini gitu udah di screenshot, tetap digas, ya gimana ya, yang jelas kan kita dalam keadaan benar gitu. Kita memang tidak bisa menyiram, terus itu bisanya besok, ya sudah gitu. Karena tidak mungkin ada orang yang udah dimintain nggak mau nyiram, iya Allah capek banget gitu keluar masuk cuman diliatin doang, kan nggak mungkin, mesti diklik lah. Itu buat pelajaran bagi teman-teman ya, mungkin ada yang baru make aplikasi atau akun Shopee gitu ya. Yang pertama banget, jangan saling mencurigai ya. Kalian disiram pasti disiram balik. Ketika kalian disiram balik ya siram balik lagi lah gitu. Minta bantuan sebanyak-banyaknya. Mau mereka nyiram, mau mereka nggak nyiram, itu urusan belakangan. Yang penting nyiram aja dulu. Apa sih capeknya, toh ini juga nggak capek-capek banget gitu, keluar masuk ini kan. Gitu teman-teman, kebaikan yang kita tanam hari ini akan kita petik. Nggak harus hari ini juga, besok bisa, bisa gitu. Jadi nggak perlu teman-teman minta, ayo dong sirbal nih, udah aku sirbal kayak nggak mau rugi gitu. Kayak nggak mau rugi gitu. Memang sih nggak ada orang yang mau rugi kan, nggak ada dong orang yang nggak mau rugi gitu. Tapi masuk di akal nggak sih seumpama orang tuh ya masa orang lagi mau boker gitu bawa HP demi menyiram harta benda lu yang berupa tanaman ini gitu. Gimana nyeboknya, ya bentar dong kan gitu, kan asli gitu kan. Dia bisa apa namanya, bisa nanti gitu loh. Kalau mereka juga punya ini kan, orang kan enjoy gitu, pengen enjoy gitu, main game itu enjoy, nggak harus hari ini. Kalau mereka besok nyiram juga, mereka juga besoknya belum tentu dapetin lagi kan. Ini sistem tuh sudah mengatur semaksimal mungkin dan sangat-sangat mempermudah itu. Jadi udah dikasih sistem yang gampang, auto gitu. Kalian jangan milih yang manual lagi gitu. Please jangan manual gitu. Teknologi ini mempermudah kehidupan. Termasuk untuk menyiram-nyiram ini. Teman-teman, siram dari awal hingga akhir. Yang capek berhenti main gitu kan. Kalau aku sih menikmati, mau itu disiram balik mau enggak, cuman yang rada-rada ngegas gitu bukan gak bisa terima ya, tapi mohon maaf gitu ya Allah, jangan sampai sebego itu kita di sini. Mesti disiram balik, tenang saja. Toh mereka kalau nggak siram balik besok mereka nggak bisa minta gitu. Orang bisa minta karena mereka
kemarinnya tuh nyiram, itu intinya. Mau putus hubungan dia nggak mau nyiram balik. Toh yang ngikutin Shopee tuh ratusan ribu, masa lo nggak bisa dapetin cuman beberapa orang buat nyiramin tanaman lo gitu. Setahu aku sih begitu. Mohon maaf kalau tidak ini tidak sesuai dengan yang kalian ketahui gitu. Yang aku tahu ya seperti itu, kita siram ya pasti disiram balik. Mereka nggak siram balik, otomatis besok mereka nggak dapat sirbalnya gitu, nggak dapat timbal baliknya. Mereka hanya bisa minta gitu. Tapi airnya selalu penuh biasanya kalau orang-orang yang ini. Intinya seperti itu. Apa nih, selamat datang. Ada penjual juga main loh. Aku sering banget dapetin selamat kayak gini. Itu sisi positifnya, kita dapat selamatnya, kita dapat ada yang bisa saya bantu. Cari sisi positifnya teman-teman. Ini pasti nih, karena kan semalam tuh subuh tengah malam sih aku biasanya main gitu, jam 12-an, jam 1 gitu. Siram-siram, tiba-tiba aku minta balik, terus mereka minta lagi. Ada loh yang kayak gitu, mereka minta, aku juga minta gitu. Itu artinya teman-teman, bukan berarti mereka hanya ingin meminta, melainkan jatah penyiraman mereka udah selesai dan jatah untuk menyiram juga selesai gitu. Bisanya besok lagi. Kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi jangan berusaha mengatai orang. Mengatai itu apa ya? Kayak jangan dikata-katain, jangan dimarah-marahin. Ini hanya setetes air teman-teman, yang mungkin juga ketika kalian panen itu kena biaya ongkir. Udah marah-marahin orang, nyiramnya enggak ikhlas, nuntut ngoyo, terus itu ujung-ujungnya barang gak bisa datang. Yang rugi siapa? Kita sendiri teman-teman, gak barokah gitu loh. Kayak kita minum dari hasil penyiraman berkat unek-unek atau berkat marah-marah gitu. Kayak gitu teman-teman. Kalau aku sih dinikmatin aja. Kadang banyak loh yang ngegas. Ya mungkin aku kemarin di awal-awal permainan tuh salah langkah. Pernah sesat, itulah intinya. Jadi tiba-tiba ada teman-teman yang nonton, ya udah habis, masih ada kok, kamu aja yang gak mau. Sekalipun aku udah screenshot, sekalipun aku udah kasih video ininya, bukti-bukti dan faktanya, tetap ada yang nuntut. Pernah kayak gitu, sampai kayak di iniin pokoknya, weh kamu gimana sih gini. Aduh ya Allah. Ya biasanya mungkin anak-anak kecil kali ya, yang barusan main, atau yang memang aturannya dia nggak tahu gitu, ada perubahan, ada apa gitu kan. Shopee kan nggak pernah ngasih tahu ada potongan atau apa gitu kan, langsung ini. Kadang kan di SDNK-nya kan tanpa sepemberitahuan dan tanpa ini gitu. Suka-suka dia lah gitu. Jadi oh iya, ini lewat tadi mana, ulang ini kan yang itu nih, bantuan teman-teman. Aku sekalipun bisa atau nggak bisa ya tetap minta bantuan, karena ini buat besok. Minta bantuan hari ini tuh bukan buat hari ini teman-teman, karena airku habis pastinya. Itu tuh buat besok. Jadi seumpama kalian yang mendapatkan notifikasi dari teman yang kalian udah bantu, terus kalian minta bantuan, terus dibalas malah dia minta bantuan lagi, itu bukan karena apa-apa teman-teman, karena airnya habis dan air kamu juga habis, dan intinya itu buat besok. Tuh. Begitu teman-teman, sekedar informasi gitu. Aku selalu nyerahin link aku gitu, link aku mau di grup, mau di apa gitu. Mereka udah bantu nggak dapat bantuan balik dari aku, karena memang besok gitu. Begitulah ciri-ciri akun yang pernah melakukan pelanggaran teman-teman. Pertama banget masuk Shopee nih hari ini juga tuh kena jalan tikus, pelanggaran. Ngikut Shopee Tanam yang donasi, yang aku lihat belasan ribu kan, apalagi saat itu cuma 20-an gitu. Terus digas pula sama orang, astaga.
aku bilang kan minta maaf apa segala macam, ngasih bukti belum bisa gini-gini. Ada juga yang ngototin, tapi nggak masalah, itu hanya kesalahpahaman saja yang hanya bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan kita. Tuh terima-terima aja, jadikan pelajaran gitu. Mungkin orang lain tidak ada yang tahu gitu, hanya kita yang tahu. Dan ketika orang lain mendapatkan kebingungan yang sama, kita bisa jelasin yang tidak bisa dijelaskan oleh orang lain, karena hanya kita yang punya pengalaman itu. Itulah teman-teman. Jadi bersyukurlah. Mau digas hari ini, mau diapain gitu, dimarah-marahin hari ini, gak apa-apa. Itu pengalaman teman-teman, yang bisa dijadikan modal gitu buat ke depan. Yang jelasnya ya kita pasti jauh lebih baik lah, karena tidak semua orang dapatin pengalaman itu, dan tidak semua bisa ngejelasin balik ke orang yang sama-sama dapatin pengalaman seperti itu. Ya hanya kita gitu yang bisa menjelaskan. Baik buruknya kritikan orang, komenan orang, diterima aja teman-teman. Nih pemirsa yang budiman, nih teman yang di akun ya, terima kasih, dia bilang kayak gitu. Nih asik tanam sudah bisa disiram loh, makasih. Dia bilang apa ya, yang budiman tuh mesti ramah gitu. Met pagi habis mbak airnya, nggak bisa sirbal nanti malam ya jam 00. Oke mbak gitu, dibuat enak gitu loh, kayak kita jalin silaturahmi gitu sekalian gitu kan, daripada ngotot ngoyo gitu. Kamu kok PHP banget sih sampai didatengin gue di nomor WA gitu, mbak sirbal dong. Iya neng, kalau ada airnya nih, airmu habis, masih ada kok jatahnya, kok kamu aja sih yang nggak bisa sirbal aku gitu. Masya Allah, kesalahpahaman ini ya, itulah jalan bagi setan dan jin-jin yang bikin kita tuh berantem teman-teman. Jadi bijaksana harusnya ya, harusnya ya. Jadi harus dipahami teman-teman, tidak mungkin ada orang yang disiram tapi dia nggak sirbal, karena besok dia tidak bisa meminta lagi teman-teman. Itulah intinya, kerja sistem tuh selalu pasti otomatis gitu. Lo ngasih, gue pasti ngasih timbal baliknya. Lo nggak ngasih timbal baliknya, lo juga nggak dapet, kayak gitu. Kayak gini nih, aku udah minta nih, minta lagi, dia minta, aku minta lagi buat besok berarti. Jadi salinglah paham, karena kita tidak mungkin merubah sistem yang sudah disetting teman-teman. Itu bukan hak kita gitu. Kesalahan sistem, error dan sebagainya bisa terjadi di sini, itulah kelemahannya. Bukan kayak kerja manual teman-teman, bisa ngotak-ngatik, manual pun belum tentu gitu loh. Jadi kuncinya ketika kalian baru bagi member-member baru di Shopee ataupun yang sudah senior gitu ya, tolong ya kakak dipahami gitu. Kalau sudah disiram, ya siram aja gitu loh. Mau disirbal atau enggak gitu ya, itu urusan dia, risiko buat dia gitu. Risiko kita adalah menyiram sebanyak-banyaknya, artinya tugas kita adalah memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya, menyebar kebaikan sebanyak-banyaknya gitu. Masalah timbal baliknya itu urusan belakangan besok teman-teman. Oke lah kita punya target gitu, tapi jangan terlalu ngoyo. Toh barang yang kita dapetin juga dari Shopee itu gratis teman-teman ya, gratis. Dan itu juga tidak pasti akan bisa dikirim karena kebentur biaya ongkir dan sebagainya, kecuali kita mampu gitu kan. Tapi kalau aku sih biasanya ya teman-teman ya, seumpama nih biaya ongkirnya jauh lebih mahal, udah nyiram nih ya lama-lama gitu, kena unek-unek dari orang, kena unek-unek, kena marah-marah dari orang-orang, emosi dari orang-orang, ternyata setelah diklaim teman-teman, biasanya kan banyak kan teman-teman gitu yang tidak bisa klaim hanya karena tidak bisa klaim, udah bisa diklaim ternyata kebentur biaya ongkir, udah bisa diklaim ternyata cuma potongan segini gitu kan teman-teman. Nah khusus untuk Shopee donasi kemarin teman-teman ya, ini pengalaman aku sharing aja pengalamannya ya, siapa tahu ada yang kebingungan gitu sekalian gitu. Siapa tahu ada yang kebingungan, mbak ini kok aku udah siram-siram kok gini-gini ya gitu. Oh iya, kena biaya ongkir buat yang luar Jawa nih khususnya. Saya kan di luar Jawa gitu.
Ya nggak tahu juga besok ini dapat potongan berapa gitu, karena saya ini baru kan. History penjualan saya, penjualan nih. Ada luar kemarin udah dipakai. 31 buah dan mengklaim 31 produk. Nih Shopee THR nih teman-teman, 100, 500, paling tinggi 600, 900-an teman-teman. Terus aku berhenti nih untuk Shopee THR-nya teman-teman, bukan karena apa ya teman-teman. Kayak merasa aduh nggak ngoyo deh dapat hadiah yang itu gitu, yang ini aja gitu. Aku tahu koin-koin juga kalau udah banyak aku main Shopee Poli itu teman-teman, buat ngabisin koin kok tetap aja lebih banyak kena jongnya teman-teman. Jadi seperti itulah kegiatan Shopee siram aku. Iya sudah buat besok ya. Iya sudah buat besok ya. Terus kita bilang terima kasih. Sudah lah gitu. Iya. Tapi nggak masalah, mereka kasih keterangan karena merasa bersalah gitu. Wah aku nih udah nyiram loh, maaf ya gitu. Sekalipun bukan kita yang salah gitu teman-teman, kita ya harus punya adab, attitude, bijaksana kayak gitu teman-teman. Jadikan ajang silaturahmi, kan seneng jadinya. Jadi nggak perlu ada kayak pikiran-pikiran negatif. Jangan membiasakan diri kita untuk berpikiran negatif, sudah gitu. Coba tadi aku negatif gitu kan, pasti aku bilang kan iya besok aja gitu, itu kan buat besok gitu kan, kayak ngerasa paling benar sendiri. Jangan teman-teman kayak gitu. Jadi seperti itu teman-teman, happy shopping, pokoknya happy tanam, apapun deh pokoknya happy aja gitu. Terus aku nanti lanjut di video berikutnya teman-teman, aku pengen kasih tutorial, bukan tutorial sih, kayak pengalaman aku, journey aku gitu, perjalanan menuju ke Shopee ini kayak gimana sih, suka dukanya, terus itu happy dan kecewanya, emosi dan ininya gitu, ini itunya gitu ya. Udah segitu dulu teman-teman. Kalau video ini bermanfaat ya alhamdulillah, kalau tidak bermanfaat ya abaikan saja, jangan diambil teman-teman. Oke, sip.